Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ini kita di mata kuliah metode penelitian 2. Kemarin sudah saya anjurkan agar kalian itu mencari itu mereview lagi judul-judul kalian yang kemarin. Itu nanti bisa dijadikan topik untuk penelitian ya. Kita nanti akan di sini juga belajar bagaimana menulis penelitian. Tapi sebelum itu ada yang mau saya jelaskan lagi. Kita ulang lagi yang kemarin. Kita sedikit mengulang apa. Tapi yang penting intinya kalian sudah paham lah. Kita ulang lagi tentang ini perumusan judul. Perumusan judul itu ada 3 tahapan ya. Ini saya karang sendiri sih sebenarnya. Yang penting kalian paham saja. Kalau nggak paham nanti kalian bingung juga. Nah gini, yang pertama itu adalah tahap perumusan masalah. Kemarin sudah saya jelaskan ya, masalah itu pangkalnya di variabel Y. Nah itu yang pertama itu menganalisa topik permasalahan suatu objek. Topik permasalahan. Jadi kalian melihat di kelas kalian itu ada masalah. Masalahnya apa? Oh ya Pak, ini anak ini nakal. Anak ini tidak bisa ngapa-ngapain. Anak ini eh, untuk penguasaan materinya kurang bagus. Itu masalahnya Pak. Waduh, kalau itu ya susah kalau kalian bilang seperti itu. Karena itu apa ya? Itu bukan sebuah permasalahan tapi gejala masalah kan. Makanya kalian harus bisa membedakan antara masalah dengan gejala. Kan? Jadi yang pertama kalian cari dulu, kalian mau meneliti apa? Oh ini kok ada teman-teman yang teruskan belajar. Ada teman-teman yang kok nilainya rendah terus ya. Kenapa? Nah, setelah itu kalian bedakan antara permasalahan dengan gejala permasalahan. Oh, anak ini nakal, nilainya rendah, anak ini nakal, anak ini tidak bisa bergaul, anak ini dan lain-lain. Itu kan bisa ke ada ada beberapa anak yang seperti itu dalam satu kelas. Jadi kalian pisahkan mana yang mana yang gejala permasalahan dan mana yang permasalahan. Contohnya karena gaduh. Itu kan harus breakdown dulu. Gaduh apakah karena anak nakal? Nggak ada indikator anak nakal, nggak ada indikator anak gaduh. Kenapa gaduh dan kenapa nakal? Kenapa mengusir terhadap temannya? Kan seperti itu harus dicari dulu. Nah, setelah kalian memetakan permasalahan dan gejala permasalahannya, kalian mencari teori nih. Oh anak ini gaduh, anak ini tidak suka pembelajaran, anak ini malas belajar, anak ini seperti ini. Kalian cari teori. Ini cenderung ke apa ya? Oh mungkin ini cenderung ke motivasi belajar nih. Coba kalian lihat motivasi belajar teorinya, pengertiannya adalah ini. Indikatornya apa? Indikatornya ini. Oh ternyata anak ini dari gejalanya itu kok berlawanan dengan berkebalikan dengan indikator eh, motivasi belajar ya. Motivasi belajar itu kan anak eh, suka, bisa bilang suka terhadap pembelajaran. Anak ini tidak suka. Terus mengerjakan dengan tekun. Anak ini tidak mengerjakan dengan tekun. Contoh indikatornya ya. Terus anak itu sering bertanya. Anak ini tidak sering bertanya. Terus anak itu memperhatikan pada saat pembelajaran. Anak ini tidak memperhatikan dalam pembelajaran. Oh ternyata ini berkebalikan. Nah kalau berkebalikan berarti sesuai. Berarti anak ini memang menurut indikatornya anak ini tidak motivasi belajarnya kurang ditunjukkan dengan perilakunya yang berlawanan arah dengan indikator kan seperti itu.
Oh, berarti dapat dipastikan bahwa ini mempunyai masalah motivasi belajar. Kan seperti itu. Nah, setelah itu kan menemukan permasalahan melalui teori yang sudah ada, ya dari itu tadi membandingkan antar indikator tadi. Gejala-gejalanya itu berlawanan dengan indikator tidak. Oh, kalau berlawanan sama dan berlawanan berarti permasalahannya sudah ketemu nih. Ini masalah motivasi belajar. Sekarang kalian review lagi dari itu kalian ya, dari tulisan kalian kemarin sudah seperti itu atau belum. Oke, selanjutnya tahapan perumusan solusi atau pembanding variabel X. Itu mencari referensi pemecahan masalah berupa. Jadi kalian memecahkan masalah tersebut untuk mengatasi motivasi belajar tadi. Itu menggunakan apa? Bisa menggunakan media, bisa model, bisa strategi atau teori. Ini kan mengatasi anak kesulitan belajar dengan teori Pavlov, gitu kan. Bisa menggunakan teori conditioning operand, bisa, ya kan. Itu kalian bisa membuat media juga, model, strategi yang sudah ada maupun kalian membuat baru itu juga bisa. Pokoknya yang bisa memecahkan masalah. Bisa juga Anda tidak mengatasi masalah tapi menggunakan pembanding atau mencari keterpengaruhan. Contoh, ini contoh. Dia mencari pembanding. Jadi pengaruh, ini kan kalian sudah tahu nih anak-anak kesulitan belajar tadi, anak yang kurang motivasi belajar nih, ya kan? Kenapa nih motivasinya belajarnya itu nggak bagus ya? Kenapa penyebabnya? Apa kinerja guru ya? Nah, coba kan cari tuh indikator kinerja guru itu kan ada 9 tuh. Kinerja guru, pengaruh kinerja guru terhadap peningkatan minat belajar siswa. Ini kan bisa. Kalian cari pembanding apakah dengan guru yang kinerjanya seperti ini nanti dengan dapat menghasilkan motivasi belajar siswa yang seperti ini. Nah, kan gitu. Ya kan? Kan bisa itu membandingkan. Terus kalian ambil sampel di kelas Anda, terus kalian di kelas lain juga. Jadi kinerja guru yang di kelas 3, contohnya kelas 3 itu dapat menyebabkan anggap saja siswanya mengalami kurang minat. Tapi kalian coba cari indikator kinerja guru di kelas 4. Kok bagus? Kok bagus minat belajarnya? Kan gitu. Oh, jadi ini permasalahannya dapat diatasi dengan kinerja guru. Nah, seperti itu maksudnya pembanding itu seperti itu. Jadi tidak membuat, tidak mengcreate, tapi kalian bisa mencari pembandingan atau keterpengaruhan antara guru dan siswa. Seperti itu. Itu ya. Kalau kalian yang mencari solusi kan pengaruh media media kartografi untuk mengatasi motivasi belajar siswa itu kan bisa. Terus media A terhadap pengaruh untuk meningkatkan motivasi belajar kan seperti itu. Jadi bisa menggunakan pembanding. Tahu kalian bisa membandingnya itu juga tentunya pengaruh tutor sebaya terhadap motivasi belajar kan gitu. Bisa itu. Jadi kalian bisa mencari pembanding keterpengaruhan atau mencari solusi dari permasalahan dengan menggunakan media, model, strategi, teori, dan tetek banyak yang lain. Nah, setelah sudah kalian, oh kok ini bagusnya pakai media kartografi ya. Oh coba saya cari referensi menggunakan kartografi. Kalian cari nih, oh ternyata ada beberapa penelitian yang menggunakan kartografi gitu kan untuk meningkatkan, ada yang minat, ada yang meningkatkan prestasi belajar, ada yang meningkatkan apa kan itu kan bebas ya. Oh ternyata ada, oh berarti ini kalian baca tuh referensinya tadi. Oh setelah kalian baca jurnal-jurnal tadi itu, oh ya berarti ini bisa. Jadi kalian bisa menetapkan solusi yang digunakan menjadi variabel X
melalui solusi ini dengan menggunakan rujukan jurnal kan seperti itu. Pak, kalau tidak ada gimana Pak? Kalau tidak ada ya pasti ada. Contohnya kan gini, saya menggunakan media papan catur Pak. Eh, oke ganti media pop up Pak, buku pop up. Kan pop up nggak ada di teori Pak, nggak ada pengertian buku pop up itu nggak ada. Ya tunggu dulu, jangan menjustifikasi seperti itu. Pop up itu sebuah media apa? Itu media media menggunakan media digital atau itu media konkret atau non konkret gitu. Kalau konkret kan ada bisa dipegang nyata kan gitu kan. Kalau yang non konkret kan berupa berupa teknologi gitu kan, berupa e-learning gitu kan. Dengan media. Oh, ini media konkret ini ada bentuknya. Nah, berarti kan ada tuh teorinya menggunakan teori media konkret kan gitu. Yaitu. Nah, kalau kalian sudah menerapkan itu pembandingnya ada referensinya ya udah kan tetapkan saja menjadi variabel x. Lalu ini menggabungkan antara permasalahan dan pemecahan masalah atau pembanding. Jadi ini carilah penelitian yang relevan antara masalah dan pemecahan masalah. Kan cari itu jurnal-jurnal. Sama kayak tadi. Ada nggak yang penelitian membahas tentang motivasi belajar? Kan banyak tuh. Ada nggak yang tentang media kartografi? Oh ada. Oh ya sudah, kalian langsung jalan aja. Kalau sudah ada kan bisa kalian buat referensi kan. Terus gabungkan kalau sudah ketemu, gabungkan antara X dan Y menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Kalau bahasa kuantitatif ya kuantitatif, itu kan pengaruh media A terhadap peningkatan motivasi belajar, itu kan kuantitatif. Kalau kualitatif, peran media A untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau PTK, upaya meningkatkan motivasi belajar menggunakan media A. Kalau pengembangan, itu pengembangan media berbasis konkret dengan media A untuk meningkatkan minat belajar, kan bisa. Kan seperti itu. Terus kalau pengen SSR, mening pengaruh media ini terhadap peningkatan siswa apa itu satu siswa dengan dengan motivasi belajar rendah. Nah setelah itu selesai baru buatlah kerangka penelitian yang dilakukan. Itu aja ya, ringan-ringan dulu. Yang penting kalian pahami. Kalian review lagi judul kalian. Ini sembari membenahi judul kalian ya. Ini sambil membenahi judul-judul kalian. Kalau judul kalian tidak masuk ya kalian masukkan, kalian perbaiki. Pokoknya kita ini langsung progres, kita penjelasan progres seperti itu. Ini kan akhir-akhirnya kan kalian bisa dapat satu artikel kan. Pokoknya itu wajibnya nanti artikel yang harus disubmit. Oke, itu dulu untuk pembelajaran kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.